Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi kita di channel Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu semangat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, anak-anak bisa mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Dengan berkreasi merancang motif batik, anak-anak mengidentifikasi bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Gangguan sistem pencernaan. Berbagai macam gangguan sistem pencernaan, sariawan, asam lambung, apendisitis, MAH, dan sembelit. Sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Sariawan seringkali dianggap sepele, namun dapat mengganggu saat penderita sedang makan, minum, atau berbicara. Penyebab sariawan: cedera, misalnya bibir tergigit. Tentu saja tergigit giginya sendiri. Kalau tergigit harimau, lain cerita. Kekurangan vitamin C. Makan, minum terlalu panas. Cara mengatasi sariawan: perbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat dan memiliki tekstur lembut. Saat muncul luka sariawan, hindari konsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, asin, panas, dan makanan yang terlalu keras. Makanan yang mengandung serat dan memiliki tekstur lembut adalah asam lambung. Penyakit asam lambung adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Penyebab asam lambung naik: kebiasaan berbaring setelah makan, mengemil sebelum tidur, dan makan makanan pedas, asam, bersoda, kopi, atau teh yang berlebihan. Cara mengatasi asam lambung naik. Cara mengatasi asam lambung naik bisa dengan menghindari makanan pemicunya dan hindari makan berlebihan. Apendisitis. Apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang sehubung pada usus besar. Penyebab apendisitis. Apendisitis terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Hal ini bisa terjadi karena adanya makanan yang masuk ke usus buntu, misalnya biji cabai atau biji jambu. Cara mengobati apendisitis. Langkah pengobatan utama untuk penyakit apendisitis adalah melalui prosedur operasi pengangkatan usus buntu. MAH. MAH adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung. Penyebab MAH.
Mah disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung. Ada beberapa faktor yang dapat membuat risiko seseorang mengalami mah. Mengkonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein dan soda. Adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar karena terdapat kotoran yang menyumbat usus. Penyebab sembelit. Sembelit disebabkan usus besar atau kolon menyerap terlalu banyak air dari feses. Hal ini dapat terjadi apabila pergerakan makanan berjalan lambat melalui saluran pencernaan. Beberapa faktor umum yang menyebabkan sembelit adalah kurangnya kandungan serat pada bahan makanan yang dikonsumsi. Serat membantu pergerakan sistem pencernaan, sehingga mencegah terjadinya sembelit. Makanan berserat mencakup sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian seperti gandum. Banyak duduk. Seseorang yang tidak aktif secara fisik, misalnya pekerjaan, menuntut banyak duduk, kurang latihan, atau diharuskan istirahat selama beberapa waktu, lebih beresiko terkena sembelit. Diperkirakan hal ini berkaitan dengan penurunan metabolisme tubuh saat seseorang tidak aktif. Kurang konsumsi cairan. Mengkonsumsi cairan berkafein seperti beberapa jenis soda atau kopi dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan risiko sembelit. Cara mencegah sembelit: mengatur pola makan. Mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun lebih sering. Biasanya juga untuk tidak langsung berbaring setelah makan dan tunggu setidaknya 2-3 jam sebelum berbaring. Selain itu, hindari mengkonsumsi makanan pedas dan makanan yang terlalu asam seperti tomat dan jeruk. Hindari pula minuman bersoda, kafein, dan makanan pemicu sakit seperti coklat dan mint. Makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan: pisang, pepaya, dan alpukat. Nah, sekarang sudah tahu kan buah-buahan kaya akan manfaat? Ternyata buah-buahan dari segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik. Anak-anak, Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik yang terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Motif batik Yogyakarta: motif parang, motif babon angkrem, motif wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak khas. Coraknya banyak, mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah seperti warna hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Contoh beberapa motif batik Pekalongan. Nah, terlihat bahwa batik-batik Pekalongan warnanya lebih cerah
dan didominasi motif bunga ya anak-anak. Sedangkan untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Contoh motif batik Semarang. Nah, anak-anak, dari situ kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki keberagaman karya seni daerah. Maka dari itu, mari kita cintai produk Indonesia. Tugas: jagalah kesehatan alat pencernaan dengan pola makan yang benar dan makan makanan yang bergizi. Carilah informasi penting, beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu, juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui internet, koran, dan majalah. Gunakan kertas A4 beberapa lembar dan lengkapi dengan gambar karya seni yang bersangkutan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang gangguan alat pencernaan, penyebab gangguan pencernaan, dan cara mengatasinya. Selain itu, kita juga belajar tentang beragam batik di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang kami sampaikan. Jangan lupa tulis kesan pesan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Rajin-rajinlah belajar ya nak. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.